awal saya berproses dalam KMHDI itu yang di Banjarbaru, banyak sekali yang saya dapatkan di dalam organisasi ini, mulai dari teman, relasi, ilmu pengetahuan, jadi banyak. Awal pun saya bingung mengenai KMHDI ini itu seperti apa, karena yang saya tahu, saya juga dari kampung, tidak ada yang namanya organisasi yang seperti KMHDI, hanya sekedar organisasi perkumpulan muda-mudi itu saja. Jadi setelah saya dalami, setelah saya telah betul-betul, KMHDI ini rame, seru, banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalam KMHDI, entah itu di di dalam area KMHDI ataupun di eksternalnya KMHDI. Saya awal masuk dari KMHDI Banjarbaru kebetulan terjadi pergantian kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang ketiga, dan kebetulan saya diamanahi oleh ketua yang baru untuk masuk sebagai koordinator dari bidang organisasi. Awal mula berat ya sih, soalnya belum ada pengalaman, belum ada tentang gambaran bagaimana organisasi, bagaimana KMHDI, kemudian ditunjuk sebagai koordinator oleh ketua. Kondisi organisasi saat ini di PC KMHDI Banjarbaru sedang menyesuaikan dengan imbas terjadinya pandemi COVID-19 yang memukul semua sektor, tidak hanya sektor organisasi, tapi sektor semuanya, pemerintahan, kemudian keuangan dan pariwisata gitu. Bagi saya sebagai mahasiswa yang jauh dari perkotaan, yang jauh-jauh datang ke kota dari kampung, sebagai mahasiswa yang merantau, yang berniat ingin berpendidikan, ingin menjunjung pendidikan, dan melihat KMHDI itu sudah seperti rumah bagi saya. Mengapa demikian? Karena di dalam KMHDI itu sistem kekeluargaannya itu sangat erat, dan juga di dalam KMHDI itu tidak hanya menganut yang beragama, bukan beragama tapi etnis, bukan hanya Hindu Bali tetapi juga ada Hindu Kaharingan, yang dimana bersatu menjunjung erat untuk memajukan KMHDI itu. Di kegiatan KMHDI ini, khususnya PC KMHDI Banjarbaru, tidak hanya fokus pada kegiatan internal KMHDI saja, melainkan juga melaksanakan kegiatan eksternal yang ada di KMHDI. Bisa kita ambil sebagai salah satu kegiatan yang sering kita lakukan, yaitu pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini bertujuan tidak hanya memberikan bantuan-bantuan yang diminta dari masyarakatnya, juga kita memberikan motivasi dan juga bersosialisasi kepada masyarakat, pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut. Karena begini, karena banyak orang tua yang sekarang ini, pada zaman ini, berkata kepada anaknya, "Ngujang masih raga, mas sekolah tegah-tegah, ujung-ujung ne nganten, ujung-ujung ne mau buruh," gitu. Nah, di situ kami memberikan motivasi atau semangat agar pemuda yang ada di desa itu semangat untuk berlanjut ke pendidikan yang lebih serius.
Sejarah pimpinan cabang KMHDI Banjarbaru tidak luput dari sejarah pimpinan cabang KMHDI Banjarmasin. Dulu 4 mahasiswa Hindu Kalimantan Selatan diundang untuk ikut serta Lokasaba di Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh 4 orang senior kita, yaitu Nikadek Dwi Aryani, Nigede Oka Budiati, Imade Susanto, dan Nyoman Gotri. Pada saat itulah teman-teman Hindu Kalimantan Selatan diberi semangat untuk membuka pimpinan cabang KMHDI di Banjarmasin. Setelah pulang dari Kalimantan Tengah, teman-teman bertekad bulat untuk membuka pimpinan cabang KMHDI Banjarmasin beserta dengan Komisariat Banjarbaru. Komisariat Banjarbaru sempat mengalami vakum beberapa kali, dan saat terbentuk pun pertama kali kembali vakum karena tidak adanya regenerasi dalam hal kaderisasi di KMHDI, karena kaderisasi pokok saat itu tidak berjalan hingga pada pertengahan tahun 2015. Jadi teman-teman Hindu Banjarbaru saat itu kembali semangat membangunkan Komisariat Banjarbaru yang telah vakum tersebut, yang dimana difasilitasi teman-teman KMHDI Banjarmasin yang kebetulan saat itu salah satu presidium pusat, yaitu Eka Saputra, sedang menghadiri Lokasaba pimpinan daerah KMHDI Kalimantan Tengah. Akhirnya sebelum kembali ke Jakarta merubah rute perjalanan menuju Banjarbaru. Pada tanggal 18 Juni 2015 tepatnya di Pura Agung Suryanata Banjarbaru dengan dihadiri Presidium Pusat KMHDI, Bapak Ketua PHDI Kota Banjarbaru, dan beberapa kader dari pimpinan cabang KMHDI Kota Banjarmasin. Presidium Eka dalam sambutannya meminta mahasiswa Banjarbaru agar niat membangunkan kembali Komisariat Banjarbaru, yang dimana melaksanakan segera memilih koordinator komisariat secepatnya. Kemudian selang 3 hari, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2015, bertempat di Pura Agung Pura Suryanata Jugatnata Banjarbaru, mahasiswa Hindu Banjarbaru kembali berkumpul untuk memilih koordinator komisariat dan sekretaris yang akan bertanggung jawab untuk membawa komisariat itu. Komisariat kedepannya dengan didampingi oleh kader PC KMHDI Kota Banjarmasin dan pimpinan pusat, anggota departemen saat itu, departemen organisasi. Ada 5 calon yang diusung, yaitu senior kita Bli Wayan Murdiana, Dewa Handespa, dan Komang Ediana, dan Mbak Puspa. Kemudian yang dimana berdasarkan pemungutan suara akhir terpilihlah Bli Komang Ediana sebagai koordinator komisariat dan Mbak Puspa sebagai sekretaris. Karena salah satu syarat menjadi kader KMHDI adalah dengan mengikuti kaderisasi pokok saat itu MPAB, Kota Banjarmasin sebagai PC terdekat yang mendampingi perjalanan Komisariat Banjarbaru menjadi PC Banjarbaru mengadakan MPAB gabungan, di mana pesertanya adalah mahasiswa Hindu dari Banjarmasin dan mahasiswa Hindu dari Banjarbaru yang diadakan di Pura Agung Suryanata Banjarmasin, perkiraan pada tanggal 26 sampai 27 September 2015. Selanjutnya 2 minggu kemudian pada tanggal 11 Oktober 2015 dilaksanakanlah Kaki Lala yang saat itu masih ada, yang diikuti peserta MPAB gabungan di Pura Suryanata Banjarbaru. Dan pada tanggal 12 Desember 2015 PC KMHDI Banjarmasin mengadakan DMO regional yang diikuti oleh kader PC KMHDI Banjarmasin, Komisariat Banjarbaru, serta
PC KMHDI Kota Palangkaraya dan dibuka oleh Presidium Pusat Putu Surya Adnyana. Dan keesokan harinya, tepatnya tanggal 13 Desember 2016, dilaksanakanlah Sabah 1 pimpinan cabang KMHDI Banjarbaru, di mana yang terpilih sebagai ketua adalah Wayan Agus Aditya Marantika, dan menjadi sejarah baru berdirinya pimpinan cabang KMHDI Banjarbaru saat itu. Dari tahun pertama, periode kedua, dan periode ketiga, PC KMHDI Banjarbaru selalu memberikan inovasi-inovasi, baik itu dalam kaderisasi ataupun masyarakat luas. Kami juga memberikan kontribusi kepada pihak pemerintah daerah dari periode yang kedua, 1 dan ketiga saat ini. Kami juga tetap melaksanakan pengabdian yang sesuai dengan diciptakannya KMHDI dan semboyannya, yaitu pengabdian masyarakat yang utama. Sampai sekarang itu juga menjadi pegangan kami berproses di dalam KMHDI. Suka duka memang banyak didapatkan saat berada di KMHDI, dan banyak ilmu yang didapat. Bagaimanapun caranya untuk mahasiswa Hindu yang nantinya akan berproses juga harus turut serta mengaktifkan kembali KMHDI, khususnya di Kalimantan Selatan. Saat ini KMHDI Banjarbaru telah berumur kurang lebih dari 5 tahun dan kurang dari 6 tahun. Harapannya tetap sehat dan tetap jaya, yang dimana Banjarbaru lahir dengan semangat, kegigihan, kebersamaan, dan persaudaraan seluruh mahasiswa Hindu di kota Banjarbaru. Meski sempat vakum dan akhirnya mampu bangkit lagi, jangan sampai kevakuman generasi terjadi lagi di PC ini. Semoga rangkulan mahasiswa Hindu agar mau belajar, berlatih, dan tetap mengambil semboyan ngayah dan berproses bersama. Jadilah pemuda Hindu yang berani memimpin, berkontribusi, dan ikhlas di setiap langkahnya. Satyam Eva Jayate.